Apa makanan Ustaz? Biasa. Apa minuman Ustaz? Air putih, teh manis, kopi sekali-sekali. Makanan Ustaz, nasi, kadang nasi minyak, kadang nasi kuning. Walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan bismillah fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Majelis yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik, mengucapkan kalimat yang baik, betapa kecewanya kalau tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain dikatakan kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah. Kalau tuan memakai rambai, jangan dibawa ke kota Makkah. Ibu-ibu jangan melambai berkah ceramah, jadi tidak ada yang dibawa menghadap Allah. Hilang konsen saya ibu tuh melambai. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Maka kita ingin amal kita petang ini bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita pun mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara riwayat yang bebas, kalau bahasa kampung kita, bebas akses, unlimited edition. Unlimited edition, masuk dari pintu mana saja. Tapi apa kata beliau? La qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Jadi Al-Faqir Abdul Somad hari ini datang bisa menyambung silaturahim dengan para habaib. Yang betul itu mana Pak sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna, tidak termasuk golongan umatku, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada anak muda, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak muda yang hadir, anak kecil, maka saya sayangi semuanya. Mudah-mudahan dengan rasa sayang saya itu turunlah rasa sayang Allah kepada hati saya, kepada hati kita semua. Adapun yang tua-tua, orang-orang tua saya, bapak ibu, para pulangnya dia mendapatkan barokah ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Supir-supir truk yang lewat di depan juga mendapatkan barokah. Cuman barokahnya nggak banyak, ya sekitar 1 menit lah waktu dia lewat saja. Kalau dia mau dapat barokah berhenti, tapi jangan, karena banyak bis di belakang ngantri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ini menjadi majelis bangkai, majelis busuk, majelis berulat, bernanah, berbau. Kalau tidak disebut solawat, maka kita pun bersolawat. Solawat banyak sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Disebut dengan salawat Ibrahimiyah karena di dalamnya ada menyebut Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebut dengan salawat ummi karena di dalamnya ada kata Muhammadin nabiyil ummi. Ada salawat namanya salawat al-fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ada pula salawat yang langsung orang Maroko kalau kita selesai makan, maka apa kata Sahibul Bait? Sallat alaikumul malaikah, malaikat semuanya sudah bersolawat kepada kamu, illa kecuali satu yang belum bersolawat. Siapa? Jibril. Kapan Jibril bersolawat? Nanti begitu datang teh manis, sallat alaikum jami'ul malaikah, semua malaikat sudah bersolawat. Kenapa? Teh manis sudah datang. Artinya apa? Malaikat bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang beriman bersolawat. Apa tadi itu? Apa maksud Allah bersolawat? Innallaha, Allah bersolawat, Allah menurunkan ridhonya dan rahmatnya.
wa malaikatahu, malaikat bersalawat, malaikat memintakan kepada Allah supaya turun rahmat dan ridha Allah kepada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita bersalawat, ya Rasulullah, kami tahu cara berucap salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami tidak tahu bagaimana bersalawat kepadamu. Maka Nabi mengajarkan ada 5 bentuk salawat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dikumpulkan oleh Ustaz Abdul Somad dalam buku 99 Tanya Jawab Salat. Dapatkan di toko berikut lengkap dengan nomor handphonenya. Ujung-ujungnya jual buku juga, bisa di-download gratis di internet. Sila amalan sunnah Rasulullah disebut dengan tariqat An-Naqsyabandiyah. Kebetulan wali Allah Syidi Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memilih beberapa amalan-amalan Rasulullah disebut dengan tariqat Qadiriyah. Makanya kalau kita lihat ada di antara amalan tariqat beristighfar, bersalawat, la ilaha illallah. Istighfar ada dalilnya, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan jamaah. Ini badan manusia ini terdiri dari 2. Yang kelihatan namanya zahir, yang tidak kelihatan namanya batin. Makanya kita kalau mohon maaf, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah, mohon maaf zahir dan batin. Saya setelah salaman, kemudian saya pun pergi. Mohon izin Habib, ya saya pergi dulu. Ya, ketika saya pergi, yang nampak itu zahir. Zahir artinya pundak. Yang kelihatan ini zahir, pundak. Batin, ya secinta ini dikatakan radikal anti NKRI. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk. Jadi bahwa kita ini siapapun dimanapun berada, dia tetap yakin ada yang zahir, ada yang batin. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya menggelegar, padahal subuh tadi ceramah, siang tadi ceramah, ini ceramah yang ketiga, nanti malam ceramah yang keempat. Kenapa menggelegar? Abu Darda di dalam. Kenapa dia tidak keluar? Dia tidak makan berhari-hari karena mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak minum berhari-hari karena dia sedang puasa sepanjang hari. Dia tidak tidur malam karena dia bertahajud menempelkan keningnya ke lantai. Dia tidak mendekati istrinya karena dia menganggap istri itu hanya menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Apakah Salman mengatakan suamimu mantap, lanjutkan? Kata Salman, mana Abu Darda? Disiapkan makanan, karena kalau ada tamu dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Maka disediakan makanan. Silakan makan Abu Darda, silakan makan Salman. Maka Salman pun sudah mau makan. Bismillah. Apa kata Salman? Aku tidak akan makan sebelum kamu makan. Dipaksanya untuk membatalkan puasa sunatnya, karena dia mendengar dari istri Abu Darda bahwa ini orang tidak makan. Apa kata Salman Al-Farisi? Inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak. Usaha mengintip apa yang ada. Saya tengok ada kelambu warna hijau terbuat dari sutra. Tak lama langsung haji. Lalu kemudian di sana ada Ka'bah. Mata kita enak melihatnya, dan ternyata nanti begitu direkam, apa komen orang nanti keluar? Ini ceramah saya ini direkam dan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka nanti akan berikan komen, Ustaz Somad di Taman Raudhah, Ustaz Somad di Taman Raudhah, Ustaz Somad di Taman Raudhah. Ternyata di belakang adalah mihrab Nabi ketika menjadi imam. Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Di samping ini ada mimbar. Raudhatun min riyadil jannah, ada satu dari taman-taman surga. Dan sekarang kita sedang berada di Raudhah. Jadi siapa yang belum sampai ke Raudhah, Raudhah sini aja dulu.
Maka barokah doa para habaib sampai kita ke raudhah sana. Apa tulisan di raudhah ini? Di tiang sebelah kiri, qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Di tiang sebelah kiri dikatakan salat adalah tiang agama. Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit. Masya Allah, ditunjuk langit langsung nampak langit. Bizinatinil kawakib. Beda dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak kecil umurnya 10 tahun dibawa oleh ibunya namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan onta. Aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan kebun korma. Aku hanya punya seorang anak laki-laki. Jadilah dia sebagai khadim pelayanmu ya Rasulullah. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas. Apa kata Nabi SAW? Allahumma aksir amwalahu wa aulad. Rokah doa Nabi, aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Jadi kalau ada orang Islam tidak memperdulikan harta, Pak Haji, gimana ruko Pak Haji? Gimana kebun Pak Haji? Gimana tambang batu bara Pak Haji? Gimana tambang emas kemarin? Saya sudah meninggalkan itu semua Pak Ustaz. Itu hanya menghalangi saya dari Allah. Ini Islamnya snok horgronye. Yang ingin supaya umat Islam ini miskin, susah, melarat. Sahabat Nabi didoakan Nabi, aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Kita bangga di majlis raudhah. Apa yang membuat kita bangga? Gedungnya megah, mewah, cantik, terang benderang. Dindingnya mengingatkan kita kepada Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Tadi nampak saya gelap waktu masuk kemari. Begitu selesai makan, terang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mata perlu yang indah-indah. Bagaimana dengan telinga? Telinga kita juga dimanjakan dengan yang indah-indah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wasati. Dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu, selimut tetangga. Gak layak disebutkan di majelis yang penuh dengan barokah. Andai di tengah lapang saya nyanyikan 3 album. Ternyata orang yang gak suka dengan sholawat keras-keras ini, sholawatnya pelan. Tapi kalau sudah nyanyi lagu-lagu maksiat, suaranya menggelegar. Tidak sesuai. Pita lehermu diciptakan Allah untuk bertasbih, menyebut Allah, tahmid, takbir, tasbih. Maka pakai dia untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari ujung mata, ujung kepala sampai ujung kaki perlu diberi kenikmatan-kenikmatan. Husnul nazar. Kenikmatan yang paling indah adalah bukan memandang pemandangan, bukan memandang gunung, bukan memandang bukit, bukan memandang danau, bukan memandang laut. Pemandangan yang paling indah adalah wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya. Ila rabbiha nazirah. Ketika memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memandang Allah di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonton bola kalau sendirian kan gak enak. Makanya ada nonton bareng. Jam 2 malam kita sholat, usolli sunnat tahajud. Karena pesan Habib, pesan Abah Guru, kalau tahajud itu tengah malam, lagi sepi, lagi sunyi, Allah gol. Kenapa dia nggak nonton di rumah sendiri, ada TV besar? Kenapa dia mesti nonton di warung kopi? Nggak ada lo, nggak rame guys.
Begitu juga lah nanti kita di surga. Nggak mau masuk surga sendirian. Saya mau masuk surga dengan Pak Wakil Bupati. Pak Bupati, Pak Ustadz masuk juga. Bapak Dandim. Kemarin kami naik ke Pegunungan Meratus, bolak-balik jalan, itu kami bangganya luar biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Bangga kita. Kalau mereka lah yang azan di masjid-masjid, saya yakin masjid ramai penuh. Kenapa masjid ini kosong? Yang azan orang-orang yang udah mau sakratul maut. Hayya 'alas shalah. Coba kalau yang azan, hayya 'alas shalah. Semua Kapolsek, Kapolres datang. Kenapa? Yang azan Kapolda. Billahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Hati ini seperti perahu di tengah gelombang pasang, di tengah lautan. Ombaknya besar, karangnya tajam, dipukul ombak, diempas gelombang. Tapi begitu datang zikir, tenanglah dia. Itu mengapa orang yang diganggu jin, hantu, setan, kerasukan itu dibacakan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz Somad besok tolong datang ke rumah sakit ya. Baik. Saya pun datang ke rumah sakit. Langsung dipakaikan jas warna biru langit. Pakai jas warna hijau. Masuk ke dalam. Silakan masuk Ustaz, silakan masuk. Saya lihat di pintu tertulis ICU. Bapak-bapak nggak masuk? Enggak, Ustaz aja. Begitulah mereka menghormati saya. Andai ada yang punya penyakit menular, saya mati duluan. Masuklah saya ke dalam. Mana yang mau kita doakan? Ini Pak Ustaz. Mana telinganya? Sekarang tiba-tiba ada orang tua di ruang ICU sakit. Datang anaknya, bukannya membacakan doa, membawakan handphone, langsung TikTok dulu ya Pak. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tertawa, tapi itu akan terjadi pada anak kita kalau tidak kita biasakan dengan zikir. Zikir itu apa Pak Ustadz? Istighfar zikir, sholawat zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir. Semua bacaan-bacaan yang mengingatkan kepada Ustaz Somad, saya kalau ngelihat wajah Ustaz saya jadi ingat Allah. Belum pernah. Selalunya Ustaz, saya kalau ngelihat Ustaz ingat YouTube. Yang saya khawatirkan, Ustaz, saya kalau ngelihat Ustaz ingat saya proposal kemarin. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu belum sanggup mampu bersama dengan Allah, maka hendaklah kamu bersama dengan orang-orang. Kalau kamu bersama dengan dia, kamu serasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa gambar Abah Guru? Ustadz dengar lagu. Saya nggak dengar. Orang mutar masuk ke telinga saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya ketenangan palsu. Ketenangan KW, ketenangan dari setan. Ketenangan dari Allah adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kata Nabi kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kami sudah lelah dengan kehidupan ini, berikan kami ketenangan wahai Bilal. Nabi kalau sudah gitu kata Bilal, maksudnya cepat qomat, cepat qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di mana ketenangan itu dapat? Ketenangan didapatkan dalam salat. Allahu akbar. Hai Abdul Somad, kau besar selama ini. Tidak. Allahu akbar kabira. Kau dipuji-puji orang selama ini. Bukan. Walhamdulillahi katsira. Kau orangnya suci dan bersih. Zikir, zikir dalam sholat, tapi zikir bukan sholat. Ini nanti banyak orang yang nggak sholat. Ketika ditanya, kamu nggak sholat? Yang penting ingat Allah. Ini fenomena begini sudah banyak. Saya datang halal bihalal di kantor. Ustaz Somad besok tolong halal bihalal ke rumah saya. Insya Allah. Apa tema kita? Sholat. Loh, halal bihalal kok sholat? Besok yang datang ini orang dari kantor Pak Ustadz. Mereka ini udah nggak sholat lagi. Hayya 'alas shalah. Mereka tetap buat laporan. Pas ditanya, aku sholat berjamaah ke masjid. Kita
Begitu pingsan disiramkan langsung lontong sayur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat as-salatu imaduddin. Lalu kemudian dalam salat kita mendapatkan ketenangan. Di dalam salat, dalam tasbih, dalam tahmid, ditempelkan kening ke lantai, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa bersujud itu tenang? Karena oksigen masuk ke otak. Dari mana oksigen masuk? Minum air putih, kata dokter. Tapi para habaib, para ulama, abah guru, kenapa sehat walafiat? Karena mereka banyak puasa sunnah. Luar biasa. Lalu kemudian kita banyak bersujud. Karena pada saat sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kok gitu Pak Ustadz? Ya, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Teman saya waktu berdiri pun otaknya di bawah Pak Ustadz. Di mana? Di lutut. Nauzubillah, otak kita masih di atas. Kita masih mengedepankan otak. Kita masih beribadah kepada Allah, masih berpikir kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan lebih 12 kali. Apalagi kalau sampai jadi imam. Kalau jadi imam lebih 12 kali makruh. Selama-lamanya dia pasang, begitu makmum selesai hilang terbang melayang. Nabi SAW kalau dia jadi imam biasa-biasa saja. Tapi katanya Pak Ustadz, Nabi itu pernah sujud lama sepanjang ayatnya. Tahajud di waktu malam, tegak sampai bengkak kakinya. Tahajud saat sendirian. Ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, ada sholat yang tak tahu entah sholat apa namanya. Nabi diundang oleh sahabat makan. Setelah makan selesai, Nabi tanya, aina turidu an usalli? Di mana kau mau aku sholat di rumahmu? Lalu orang itu menunjukkan di pojok rumahnya. Nabi sholat di situ 2 rakaat. Setelah sholat dia berdoa untuk sahibul bait. Tidak ada yang tahu sholat apa namanya. Itu adalah sholat sunat sebelum doa. Afdal sholat sunat 2 rakaat sebelum mendoakan orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bingung, ini sholat apa ini? Banyak sekali sholat-sholat. Nabi ada menyebut nama, ada yang tidak menyebut nama. Bahkan tahiyatul masjid itu pun tidak disebut Nabi namanya. Nabi hanya mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Kan kalau nggak dikasih nama tahiyatul masjid kan repot sekali. Kamu sholat apa tadi? Saya tadi sholat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat 2 rakaat. Kamu itu sholat apa di rumah orang itu? Saya tadi sholat apabila kamu dikasih makan maka setelah makan itu doakanlah dia, maka sholatlah 2 rakaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat itu membedakan antara nama kakeknya Ali, cucunya Ali. Maka cucunya itu bergelar dengan Imam Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Disebut dengan Zainal Abidin karena dia perhiasan para ahli ibadah. Disebut dengan Sajjad karena banyak sujud yang luar biasa. Andai kita tidak bisa sujud beliau, paling tidak sujud-sujud itu kita nikmati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang banyak orang sujudnya seperti stempel pos di kantor pos. Bahkan dia pun tak sadar tahap yang dia ucapkan. Sholatnya seperti kumur-kumur, seperti dapat gorengan panas. Bahkan ada pula yang sholat mulutnya tak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Tahap yang dia baca. Ada seorang sahabat namanya Khabbab ibnul As. Ya Khabbab, ya. Apakah kau pernah jumpa Nabi? Ya, aku sahabat Nabi. Apakah kau pernah melihat Nabi sholat? Aku pernah melihat Nabi sholat. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak bergerak? Aku melihat Nabi sholat mulutnya bergerak. Duduk dengan orang-orang soleh. Beruntung orang pemangkih. Betul. Apa beruntungnya? Dia tidak perlu menunggu tablik akbar. Dia tidak perlu menunggu tanah lapang ramai izin segala macam panitia. Tidak perlu menunggu maulid Nabi. Tidak perlu menunggu Isra Mi'raj. Tidak perlu menunggu tahun baru hijrah. Tidak perlu menunggu halal bihalal. Hadir ke majlis raudhah pemangkih, ketenangan jiwa akan datang. Cawannya sediakan, gelasnya sediakan. Tempat masalah, yang tidak ada masalah itu cuman orang gila. Makanya orang gila banyak sehat. Orang sehat kena covid, orang gila sehat walafiat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kecuali dengan duduk mujalasatus sholihin. Saya kalau datang di mana-mana, saya tidak mau datang langsung ceramah, enggak mau saya. Ustaz Somad nanti langsung datang ceramah, enggak.
Saya mau duduk dulu, dengar baca Quran, dengar kata sambutan, dengar nasihat para habaib. Kalau Ustaz aja capek, nggak usah dilihat. Apa makanan Ustaz? Biasa. Apa minuman Ustaz? Air putih, teh manis, kopi sekali-sekali. Makanan Ustaz, nasi, kadang nasi minyak, kadang nasi kuning, kadang nasi merah. Ada makanan khusus? Nggak ada. Saya sampai hari ini sehat karena doa orang-orang soleh. Duduk bersama orang soleh itu bagi saya cas, ibarat baterai sudah lowbat, tapi begitu duduk langsung. Padahal ini tadi sudah lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Tapi begitu duduk dengan para habaib, bangkit semangat lagi luar biasa. Meninggalnya Sayyidus Syuhada Hamzah dengan pemerintahan Umar Ibnul Khattab. Badar terjadi tahun kedua. Nabi meninggal tahun ke-11, berarti ada 9 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. 2 tahun tambah 11 tambah 10, 12 tahun. Masuk pemerintahan Umar Ibnul Khattab, lebih 15 tahun jaraknya. Tapi jenazah masih tetap berdarah. Janji Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati berjihad fi sabilillah itu mati.